Tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Syarat yang harusnya dia biasa di-impeach, tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa fair? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa. Inilah potongan ceramah Saiful Mujani dalam acara Halal Bihalal Pengamat bertema Sebelum Pengamat Ditertibkan. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang Saiful berbicara soal mekanisme impeachment atau pemakzulan seorang presiden. Nama Prabowo Subianto ia sebut-sebut. bahasanya apa? Beberapa pihak merasa terusik dan menuding Mujani dan Islah tengah mengajak publik menggulingkan Prabowo Subianto. Rakyat gitu. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto bahkan ambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Barreskrim Polri. Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, penghasutan hingga upaya penggulingan pemimpin negara. Kita sekarang persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Ya, kalau kita Sementara itu hingga saat ini Saiful Mujani dan Islah Bahrawi belum memberikan tanggapan terkait pelaporan atas dirinya. Kanal YouTube bersih ceramah keduanya juga masih bisa disaksikan publik. Tim Liputan Ainus melaporkan. PBNU singgung adanya upaya percobaan makar dalam pernyataan beberapa pengamat. Sebelumnya, tokoh NU Islah Bahrawi mengkritik Prabowo Subianto hingga dilaporkan ke polisi. Perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya, kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Ceramah tokoh NU Islah Bahrawi dalam acara Halal Bihalal Pengamat ini diduga memantik kekesalan PBNU. Apalagi isi ceramah Islah dan Saiful Mujani belakangan dianggap sebagai upaya makar menggulingkan Prabowo Subianto. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menyebutnya sebagai provokasi politik. Ya, beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Sementara itu, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani dan Islah sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai makar, melainkan bentuk kritik dari publik. Tapi ini kritik lah, bahwa itu bukan makar yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi. Pendapat Mahfud rupanya tidak sejalan dengan pendukung Prabowo Subianto. Tim kuasa hukum Prabowo bahkan mengambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Barreskrim Polri. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, di sisi lain, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menanggapi pernyataan pengawat politik senior Saiful Mujani soal ajakan menurunkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan singkat, Teddy menyebut Presiden Prabowo saat ini tidak mengurusi pernyataan yang disampaikan pengamat politik senior Saiful Mujani. Menurutnya Presiden kini sedang fokus pada hal-hal besar yang lebih strategis. Sebelumnya, video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada alternatif yang lain. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa, gitu kira-kira. Mas, kalau wacana Gentong babi gitu, Pak Presiden
ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan 1 bulan sejak Rismon Sianipar mengajukan restoratif justice, Polda Metro Jaya belum juga mengabulkannya. Kepolisian menyatakan masih banyak tahapan penyelesaian yang harus diselesaikan Rismon, salah satunya persetujuan dari Joko Widodo. Harapan tersangka kasus ijazah Jokowi Rismon Sianipar agar Polda Metro Jaya segera mengabulkan permohonan restoratif justice sepertinya masih sekedar angan-angan. Setelah diajukan 11 Maret lalu hingga saat ini Polda Metro Jaya belum juga mengabulkannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut permohonan restoratif justice Rismon masih dalam proses. Selain itu menurut Budi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Rismon, salah satunya mendapatkan persetujuan dari pelapor yakni pihak Joko Widodo. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Sementara itu sebagai pihak pelapor, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Dengan belum dikabulkannya permohonan restoratif justice, maka status Rismon Sianipar masih sebagai tersangka. Dalam lingkaran kasus fitnah ijazah Jokowi, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah dicabut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pernyataan Yusuf Kala yang menyarankan untuk menunjukkan ijazah. Jokowi menyerahkan hal itu pada proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala. Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lamanya antrian haji di Indonesia membuat pemerintah mengkaji aturan baru. Kementerian Haji Republik Indonesia mewacanakan adanya war ticket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah. Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan.